Sabda Allah, sabda Allah, sabda Allah, sabda Allah. Pagi telah dibuka tanda hari baru kan melintasi buana. Sekejap ku buka jendela, terdengar di sana kicau burung menyambut surya. Ku isi dadaku dengan udara pagi yang segar dan melebur mesra. Halo teman-teman Rise and Shine, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Monica Sinaga. Kali ini saya ada di salah satu homestay atau penginapan yang indah banget, namanya Rumah Budi. Ini lokasinya ada di sekitaran Candi Borobudur, dan saya sudah bersama dengan Mas Budi langsung. Thank you Mas Budi. Sama-sama, terima kasih, selamat datang di Rumah Budi. Di Rumah Budi. Mas Budi, kita lagi mau ngobrol-ngobrol tentang mindset pebisnis di tengah-tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Apa sih yang Mas Budi syukuri di 3 bulan terakhir ini? Kita semua sadari pada pertengahan Februari itu sudah mulai pasar tuh mulai lesu. Dan tiba-tiba di bulan Maret itu terjadi pemberitaan mengenai Wuhan, dan di Indonesia kan waktu itu nggak apa-apa ya, tapi waktu itu dikatakan nggak mungkin lah ke Indonesia, kita kan negara yang kuat lah, artinya dalam arti secara ketahanan fisik virus, kita sudah terbiasa hidup di dalam virus, kebal gitu ya. udah kebal. Cuman kelihatannya kali ini kok berbeda ya, setelah pemerintah juga menyampaikan bahwa ini is not biasa, dan kita harus melakukan self distance, mulai stay home untuk memutus tali penyebaran virus. Jadi memang yang paling penting pemahamannya dulu, ini apa sih sebenarnya gitu loh. Jadi tapi kita pemerintah pusat, pemerintah daerah sudah memberlakukan beberapa aturan-aturan, dan di tiap-tiap daerah kan berbeda. Saya berharap bahwa kita semua menyadari bahwa itu penting demi untuk keselamatan kita semua. Terlepas dari itu, ini merupakan juga satu titik di mana kita untuk berdiam diri dan untuk mulai introspeksi, sebenarnya apa sih yang terjadi ini? Terlepas dari kasus virus itu sendiri, tapi kalau saya berpikir pada waktu itu, saya masih ingat di mana saya menjalankan kegiatan saya di Borobudur. Tidak mudah karena tiba-tiba Candi Borobudur tutup dan akan dibuka sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Dan efek dominannya kepada masyarakat di sekitar Borobudur. Ada berapa banyak masyarakat di Borobudur itu harus terhenti kegiatannya dikarenakan dengan tutupnya kegiatan Taman Wisata Candi Borobudur. Saya bisa memahami dan merasakan bagaimana mereka harus survive. Jadi saya bisa memahami kehidupan apa yang terjadi efeknya, dan saya ikut prihatin. Termasuk number one, saya sebagai ibaratnya kapten di Rumah Budi, saya harus berpikir untuk anak-anak, ibaratnya saya kapten kapal, anak-anak buah kapal saya gimana, karena efeknya kepada beliau dan keluarga mereka. Jadi nomor satu yang saya lakukan, kita berkumpul bersama, kita ada satu tim tuh 9 orang, kita berkumpul memberikan
pemahaman situasi ini seperti apa yang harus kita lakukan. Sementara itu waktu itu saya belum dapat clue, belum dapat jawaban. Jadi oke, sementara itu berjalan kan tengah bulan ya, tengah bulan Maret, dimana sudah tutup itu hotel-hotel. Jadi memang saya mau bayar kamu bagaimana? Saya nggak bisa. Apakah mau diliburin atau mau apa? Tapi saya nggak mau. Bagaimana kita ini? Akhirnya waktu itu tiba-tiba saya kok merasa, saya kan punya beberapa pohon ya di belakang. Apakah kalian? Terus mereka akhirnya berinisiatif untuk cari pembeli untuk bisa beli pohon kita. Ya saya bersyukur Tuhan itu langsung dilakukan dalam waktu 1 hari selesai. Dan kita dijual ya maksudnya? Iya, kebetulan ada yang beli dari pabrik gitu loh, dari pabrik. Pada waktu itu di mana semua orang udah nggak ada udah nggak ada kemampuan untuk mau apa gitu loh. Itu yang mungkin transisinya saya mulai dari pohon. Dan pohon itu saya ingat, pohon-pohon itu adalah pada waktu pertama kali saya mulai Rumah Budi, itu nggak ada pohon itu. Pohon itu tumbuh sendiri dan memang menjadi besar. Dan dianggap kualitasnya super oleh pabrik. Jadi saya bilang, monggo kalau memang itu. Saya ikhlas. Selama ini untuk menyelamatkan anak-anak saya, anak-anak buah kapal, ibaratnya anak-anak tim saya. Jadi, dan saya berikan amanat kepada mereka, ini uang-uang kalian bukan uang saya. Saya adalah cuma sebagai media. Selama 3 bulan otomatis operasional off itu ada sempat terjadi PHK begitu nggak Mas? Nggak sama sekali. Sampai hari ini mereka masih masuk semua. Saya bersyukur setelah itu mereka saya buka juga cara berpikir. Dan saya mendapatkan satu keyakinan bahwa alam ini kayaknya memang COVID itu adalah merupakan media menurut saya. Media kepada kita semua yang ada di muka bumi ini. Kita perlu melakukan satu introspeksi atau melakukan resetting ulang. Karena menurut pendapat saya atau pengalaman hidup saya, ini adalah waktunya untuk merubah, kita mulai start lagi dari titik nol. Artinya berarti kita harus mempunyai semangat, walaupun dalam kondisi yang sangat susah dari pandemik ini. Artinya zaman yang sebelumnya itu sudah lewat. Mas, tapi untuk bisa survive bagi seorang pengusaha itu nggak mudah loh. Apalagi untuk sekarang ini boro-boro mikirin untuk mempertahankan karyawan gitu. Untuk diri perut sendiri aja mungkin itu sulit gitu. Okay. Tapi bagaimana idealnya saat ini bagi para pebisnis apalagi untuk entrepreneur yang saat ini mungkin belum sebanyak pengalaman Mas Budi. Mungkin kalau ngomong pengalaman, saya mungkin juga sama dengan mereka. Saya orang biasa, dibilang pebisnis juga saya bukan pebisnis. Saya adalah hanya menjalankan kegiatan. Yang paling penting di sini adalah satu, semangat. Jangan pernah putus asa. Kita harus diam, berpikir, introspeksi apa yang kita punya di dalam diri kita ini. Tuhan udah kasih. Cuman kadang kita tidak menggali apa yang kita bisa. Karena tidak ada sesuatu yang tidak bisa, semuanya bisa. Kalau kita punya niat, fokus. Dan ini pun di luar prediksi saya. Apa yang saya lakukan saat ini adalah mulai daripada pada waktu itu tidak ada penghasilan. Dan saya juga harus terbuka kepada tim. Saya nggak bisa, ini saya nggak punya, bagaimana baiknya. Baiknya kita semua, supaya kita selamat. Pada waktu itu yang pertama kita pohon, tapi setelah itu kan nggak bisa. Habis itu apa? Jadi karena kita itu setiap siang sebelum Ramadan itu kita makan di meja ini, makan bersama. Jadi ada kebetulan yang bawa dari sayur singkong dari sana, ada yang bawa cabai hasilnya ke sini, ya kita makan bersama. Yang kita dapat pada waktu itu adalah kebahagiaan kita, kebersamaan. Nomor satu, kebersamaan. Dari situ kita bisa mengambil satu poin bahwa kebersamaan, persaudaraan, dan gotong royong. Kuncinya itu. Kita nggak bisa sendirian. Makanya pada waktu itu saya pas sedang makan berpikir, oh ini saya bisa coba untuk saya kemas, coba dibuat di luar. Dan itu nggak terpikir. Nggak ada dalam rencana bisnis plan tuh nggak ada sama sekali. Itu semuanya by instant ya. Dan saya mulai coba dan responnya
bersyukur. Pada waktu itu nomor satu, saya sebagai rumah budi ya, menawarkan makanan dalam bentuk rantangan. Nggak masuk akal kayaknya ya. Untuk saya di sini kita memang harus yakin dan niat, kita jalankan, nggak usah malu. Kadang manusia itu yang membuat mereka berat karena dia gengsi. Menurut saya kan dulu begini, sekarang saya nggak begini, nggak apa-apa. Inilah yang kalian bilang namanya riset. You have to reset. Kita harus ngeriset. Riset pikiran, riset jiwa kita harus ngeriset dengan this is a new riset kegiatan kita ke depan. Nanti kalau udah pariwisata ini, nanti tamu-tamu datang nanti kapan kita nggak ada yang tahu. Nggak tahu kita. Ini kembali lagi kepada pencipta. Pencipta mau bawa kita kemana, tapi sambil kita menunggu bukan berarti kita tiarap. Kita tetap harus berpikirnya secara kreatif. Apa yang kita bisa lakukan? Kunci utamanya pada waktu itu saya mendapatkan satu pemikiran. Saya ingin anak-anak saya ini selamat dan keluarganya. Dan tidak hanya anak-anak saya juga bisa menyelamatkan orang-orang lain. Saya dalam posisi saya tidak punya dana. Saya sempat ngomong ya awal Januari kepada anak-anak. Ini belum terjadi nih. Belum terjadi, kayaknya kita akan ada resesi di 6 bulan ke depan.